Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi pada pertemuan kedua, yaitu kita akan membahas tentang materi struktur sistem operasi. Nah, di sini terdapat konsepnya seperti ini. Sebagai resource manager, yaitu pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Yang kedua itu dapat sebagai extended machine, yaitu menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Nah, di sini juga ada lagi dari konsep sistem operasi itu sendiri. Yang pertama, software yang mengatur hardware. Yang kedua, software yang mengatur software atau program lain. Ketiga, manajer sumber daya atau pengalokasian sumber daya komputer seperti mengatur memori, printer, dan lain-lain. Nantinya sebagai kanal, yaitu program yang terus-menerus running selama komputer dihidupkan. Yang terakhir ada mengatur keamanan komputer, gitu ya. Nah, ini adalah gambaran dari konsep sistem operasi seperti ini. Ada di sini terdapat sistem operasi, itu dapat terhubung dengan aplikasi, terhubung dengan perangkat outputnya seperti monitor, keyboard, printer, mouse, gitu. Nah, kesimpulannya adalah sistem operasi bertugas sebagai perantara interaksi manusia dan komputer. Yang kedua, mengatur software-nya. Yang ketiga, mengatur aplikasinya, begitu. Ini gambaran dari konsep sistem operasi itu ya. Nah, di sini ada komponen-komponen yang ada dalam operating system, yaitu yang pertama ada manajemen proses, manajemen memori, manajemen I/O, manajemen sistem berkas atau file, ada manajemen penyimpanan sekunder, ada manajemen sistem proteksi modul jaringan, dan command interpreter system atau CIS, gitu ya. Nah, di sini penjelasan dari manajemen proses adalah program yang dieksekusi memerlukan sumber daya. Contoh, waktu CPU, memori, file, I/O device. Nah, ini adalah peran-peran dari OS, yaitu dalam manajemen proses, yaitu bisa create and delete baik proses user maupun sistem, suspend dan meneruskan proses, mendukung mekanisme sinkronisasi proses, mendukung mekanisme komunikasi proses, mendukung mekanisme penanganan deadlock, gitu ya. Nah, di sini ada manajemen memori utama. Memori merupakan array atau susunan kata atau byte, word atau byte, gitu ya, dalam jumlah besar. Tiap word atau byte memiliki alamat tersendiri, gitu ya. Volatile storage device. Nah, di sini peran atau tanggung jawab OS dalam manajemen memori adalah keep track bagian mana dari memori yang sedang digunakan dan oleh siapa digunakannya, ya. Memilih program yang akan di-load ke memori, alokasi dan delokasi ruang memori. Nah, di sini manajemen sistem berkas atau file adalah sekumpulan informasi yang berhubungan atau bisa diartikan sesuai dengan tujuan pembuat file itu sendiri. Biasanya berkas mempresentasikan program dan data, gitu. Nah, di sini peranan OS terhadap manajemen sistem berkas adalah pembuatan dan penghapusan file, pembuatan dan penghapusan directory, mendukung manipulasi file dan directory, pemetaan file dan secondary disk storage, backup file dalam media yang stabil, gitu. Nah, di sini ada manajemen I/O, sering disebut dengan device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam, membaca, menulis, menutup, gitu. Nah, ini contohnya user menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada CD-ROM dan flash disk. Nah, di sini komponen OS untuk sistem I/O adalah sebagai penyangga,
Itu artinya menampung sementara data dari berangkat I/O. Nah, sebagai spooling, melakukan penjadwalan pemakaian I/O supaya lebih efisien. Yang ketiga, menyediakan driver. Nah, di sini ada manajemen secondary storage, itu backup main memory, data dan program disimpan dalam secondary storage, penyimpanan sekunder. Nah, di sini peran OS-nya adalah mengelola ruang yang kosong, lokasi penyimpanan, penjadwalan disk, gitu ya. Nah, di sini ada sistem proteksi ya. Mekanisme untuk mengatur atau mengendalikan akses yang dilakukan oleh program prosesor atau user ke sumber daya yang ada dalam komputer. Nah, di sini mekanisme proteksinya adalah dapat membedakan pemakaian yang sah atau disebut unauthorized dan yang tidak sah atau unauthorized. Spesifik kendali yang dikenakan, gitu ya. Nah, di sini ada gambaran tadi nih komponen sistem operasi. Di situ ada jaringan atau distribute system, yaitu sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor memiliki memori lokal masing-masing, gitu. Prosesor yang ada dalam sistem terhubung dengan jaringan komunikasi sebagai pengatur atau protokol dalam komunikasi data, menentukan strategi-strategi menangani masalah-masalah komunikasi. Mengatur network file system. Nah, dengan adanya share system resource, maka dapat meningkatkan kecepatan komputasi, meningkatkan penyediaan data, meningkatkan reliabilitas atau keandalan. Nah, tadi command interpreter memungkinkan sistem berkomunikasi dengan user melalui perintah-perintah, menjalankan proses yang telah didefinisikan beserta parameternya, kemudian melakukan respon. OS menunggu perintah atau instruksi dari user atau command driven. Contohnya adalah seperti command interpreter atau CLI. Yang lalu ada lagi contohnya itu shell, gitu ya. Command interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O piranti yang ada, gitu. Nah, di sini ada layanan OS itu sendiri, yaitu dapat mengeksekusi program. Dalam artian di sini load program user ke memori dan menjalankannya atau run. Operasi I/O, pengguna tidak bisa mengendalikan I/O secara langsung. Untuk efisiensi dan keamanan, sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O. Manipulasi file system seperti read, write, create, and delete, gitu ya. Komunikasi antar proses itu baik yang di run di komputer sama yang atau berjalan via jaringan. Implementasi melalui share memori atau message passing. Itu lalu dapat mendeteksi error dalam artian sini menjamin komputasi yang benar dengan mendeteksi error CPU, memori, I/O device atau user program. Layanan OS internal itu resource allocation, ada counting, ada protection, juga bisa dalam masuk layanan OS. Sistem program menyediakan lingkungan yang memungkinkan pengembangan program dan eksekusi berjalan dengan baik. Dapat dikategorikan manipulasi berkas, informasi status, modifikasi berkas, mendukung bahasa pemrograman, loading dan eksekusi program. Nah, di sini ada sistem call. Permintaan yang dilakukan oleh proses aktif melalui software interrupt atau exception untuk mendapatkan layanan kernel. Single prosesor menjalankan satu instruksi setiap waktu. Jika sebuah proses yang berjalan di user mode dan membutuhkan layanan sistem, maka harus melakukan sistem call. Contoh, membaca data dari file, gitu contohnya.
OS kemudian mengenali keinginan proses dengan memeriksa parameter yang diberikan oleh proses. 3 metode untuk passing parameter antara running program dan OS yaitu melalui register, lalu menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori, dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. Nah, di sini ada jenis-jenis sistem call. Yang pertama, proses control, ada file management, ada device management, information maintenance, communication. Nah, di sini artinya proses control adalah load, execute, create or terminate, get or set, wait, dan lain-lain. Nah, lalu file management di sini dapat create and or delete, open atau close, read atau write, get atau set file attribute. Device management, request atau release device, get atau set device attribute. Di sini ada information maintenance, ada get atau set time, dan lain-lain. Komunikasi ada create atau delete, connection, send atau receive message, dan lain-lain. Nah, di sini ada struktur dari sistem operasi itu, yaitu ada monolithic, ada layer, virtual machine, microkernel, exokernel. Kita akan bahas masalah ini tentang poin-poin tersebut. Kita next. Nah, di sini ada monolithic, itu adalah struktur sederhana. Nah, di sini OS ditulis sebagai kumpulan prosedur. Masing-masing dapat memanggil prosedur yang lain jika dibutuhkan, gitu. Nah, ini gambaran dari monolithic, yaitu struktur monolithic, main program atau prosedur yang memanggil service prosedur. Sekumpulan service prosedur yang menangani sistem call. Utility prosedur yang mendukung service prosedur. Nah, itu polanya seperti itu. Nah, layer atau berlapis, OS dibagi sejumlah lapisan yang masing-masing dibangun di atas lapisan yang lebih rendah. Lapisan yang lebih rendah menyediakan layanan untuk lapisan yang lebih tinggi. Nah, latmat seperti itu. Lapisan yang paling bawah yaitu perangkat keras. Lapisan paling atas adalah antarmuka atau interface. Nah, contoh struktur layar ini menurut THE, teknis Hogeschool Eindhoven Operating System. Ini ditulis oleh Dijkstra tahun 1968. Level 0 itu ada processor education, level 1 itu ada memory management, level 2 nya ada operator process communication, level 3 ada I/O management, level 4 ada user program, dan level 5 nya ada operator atau user. Nah, di sini ada virtual machine, implementasi software dari sebuah mesin yang menjalankan program seperti mesin secara fisik, duplikat dari mesin sebenarnya. Masing-masing VM mempunyai prosesor, memori, dan sumber daya lain secara terpisah. Nah, di sini ada virtual machine gambarannya seperti ini. Coba next. Nah, contoh VM software ada ini yang saya ambil. Ada virtual PC, VMware, VirtualBox. Mungkin kalau jika ada referensi lain silahkan kalian bisa cantumkan di komen di bawah. Nah, di sini ada microkernel. Kernel yang menyediakan hanya sekumpulan kecil abstraksi perangkat keras sederhana dan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, aplikasi yang disebut sebagai server untuk menyediakan fungsi-fungsi lainnya. Nah, di sini ada gambaran polanya seperti itu. Nah, microkernel yaitu menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen secara esensial dari kernel. Nah, ini polanya seperti itu tergambarkan juga. Nah, exokernel yaitu kernel yang hampir tidak menyediakan sama sekali abstraksi hardware, tapi menyediakan sekumpulan library yang menyediakan fungsi-fungsi akses ke perangkat keras secara langsung. Nah, ini adalah polanya juga tergambarkan. Next. Nah,
Di sini ada komponen-komponen sistem yang tadi sudah dijelaskan, dan di awal kita dengan sedikit ulasannya. Nah, di sini ada di manajemen proses. Jadi manajemen proses itu adalah keadaan kita ketika sebuah program sedang dieksekusi. Kayak nanti ini juga ada sedikit ulasannya, tanggung jawabnya, atau peran dari sistem operasi terhadap manajemen proses gitu. Nah, ini tadi jika ada manajemen memori utama, itu memori utama adalah sebuah array yang besar terdiri dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan ribuan. Nah, itu sedikit ulasannya. Kita flashback. Hingga flashback tentang manajemen resource secondary, data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer yang dibutuhkan, secondary ini contohnya secondary storage itu jadi data yang tidak disimpan dalam komputer gitu ya. Jadi bisa melalui flash di satu perangkat lainnya. Nah, sekarang yang lebih banyak pakai adalah di cloud gitu. Tuh, ada di sini ada manajemen sistem I/O juga. Tadi kita sedikit review flashback atas pembahasan yang tadi di awal gitu. Sering disebut dengan device manager, menyediakan device driver yang umum. Nah, sini contoh pengguna menggunakan operasi yang sama gitu. Ini komponen-komponennya untuk sistem I/O ada buffer dan spooling gitu ya. Nah, ini manajemen berkas, itu kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarki, direktori, volume, dan lain-lain. Nah, ini tanggung jawabnya di bawahnya. Nah, di sini ada layanannya, yaitu pembuatan program, eksekusi program, pengaksesan I/O device, pengaksesan terkendali terhadap berkas, pengaksesan sistem deteksi, pemberian tanggapan pada kesalahan akunting gitu. Nah, tadi peran-perannya atau layanannya. Ya, sistem call tadi juga sudah dijelaskan. Nah, ini ada ulasan baliknya atau review atau flashback kita tadi ke sistem call. Menunjukkan antar muka sebagai proses dan sistem operasi tersedia sebagai instruksi bahasa rakitan gitu. Contohnya bahasa tingkat tinggi adalah C, C++, C Sharp, Java, bahkan sekarang ada bahasa yang sedang tren istilahnya. Nah, itu adalah bahasa pemrograman pattern, di mana kalian juga telah dan atau sedang atau akan mempelajari bahasa pemrograman tersebut. Dimulai dari semester awal kalian itu ada algoritma dan pemrograman dasar dengan bahasa pemrograman pattern gitu ya. Nah, di sini jenis-jenis system call ada pengendalian proses, manajemen berkas, manajemen piranti, mempertahankan informasi dan tata komunikasi. Pemrograman sistem menyediakan lingkungan yang memungkinkan pengembangan program dan eksekusi berjalan dengan baik. Nah, di sini ada struktur sederhana, dimulai dengan sistem yang kecil, sederhana, terbatas. Gitu. Struktur sistem MS-DOS yaitu disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada ruang yang kecil. Nah, ini struktur sistem operasi pendekatan terlapis. Lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Lapisan paling bawah adalah perangkat keras. Lapisan perangkat atas adalah user interface. Keuntungannya yaitu modularitas, yaitu mempermudah debug itu pengecekan apakah ada kesalahan dalam pemrograman atau bagaimana. Dan verifikasi sistem lapisan pertama bisa didebug tanpa mengganggu sistem lain. Kesulitannya hanya bisa menggunakan lapisan di bawahnya, tidak efisien dibandingkan tipe yang lain. Nah, di sini ada virtual machine, mengambil pendekatan terlapis sebagai kesimpulan logis. VM atau virtual machine memperlakukan hardware dan sistem operasi seolah-olah berada pada level yang sama sebagai perangkat keras gitu ya. Ini masih dari mesin virtual.
Nah, di sini ada keuntungannya, itu keamanan bukanlah masalah. VM mempunyai perlindungan lengkap pada berbagai sistem sumber daya. Tidak ada pembagian sumber daya secara langsung. Pembagian disk mini dan jaringan diimplementasikan pada perangkat lunak. VM sistem adalah kendaraan yang sempurna untuk penelitian. VM itu ibaratnya alat simulasi ya, gitu. Kalimat simpelnya seperti itu. Dengan VM perubahan suatu bagian tidak akan mempengaruhi komponen yang lain. Nah, itulah tadi pembahasan tentang pertemuan 2 ini, yaitu struktur sistem operasi gitu ya. Silakan setelah materi ini selesai, silakan dicek deskripsinya. Perhatikan petunjuk yang saya berikan di kolom description. Silakan dibaca. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.